I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ria Junita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai proposal penelitian ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari proposal penelitian menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, proposal penelitian ialah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah analisisematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian, menurut Profesor Robertus Wahyudi, proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian ini harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengetahui penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis proposal penelitian ilmiah. Jadi, proposal penelitian ilmiah ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, yaitu proposal penelitian pengembangan, yang merupakan proposal penelitian yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang aktual. Kemudian yang kedua, proposal penelitian kajian pustaka, merupakan proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang ketiga yaitu proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif merupakan proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik intelektual yang melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian yang keempat ada proposal penelitian kuantitatif. Nah, proposal penelitian kuantitatif ini merupakan proposal yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Nah, proposal penelitian ilmiah ini memiliki tujuan. Jadi, tujuan dari proposal penelitian ilmiah adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Nah, proposal penelitian ini berisi tinjauan literatur yang luas dan proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Selain memberikan alasan, proposal juga menjelaskan metodologi terperinci untuk melakukan penelitian yang konsisten dengan persyaratan profesional atau bidang akademik dan pernyataan tentang hasil yang diharapkan atau manfaat yang diperoleh dari penyelesaian studi. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa tujuan proposal penelitian yang mendasar adalah menggarisbawahi bidang-bidang studi terperinci dan memastikan bahwa proposal penelitian yang disusun layak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal penelitian ilmiah. Jadi, yang pertama yaitu memunculkan judul untuk proposal Anda. Judul Anda akan bervariasi berdasarkan jenis penelitian yang Anda lakukan. Tetapi secara umum, buatlah judul yang ringkas dan deskriptif. Setelah membaca judul Anda, pembaca akan tahu apa yang diharapkan dari proposal tersebut. Dan begitupun proposal Anda harus jelas dan akurat. Kemudian yang kedua yaitu membuat halaman judul. Halaman judul memperkenalkan judul proposal Anda, nama Anda, dan institusi utama yang terhubung dengan Anda. Lalu yang ketiga yaitu meringkas proposal Anda dalam abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan masalah yang dibahas dalam proposal Anda. Solusi dan saran yang Anda usulkan juga harus dimasukkan bersama dengan persyaratan pendanaan yang diproyeksikan. Kemudian yang keempat, buat daftar kata kunci yang akan muncul di dalam proposal. Pilih 4-5 kata kunci yang mengungkapkan poin utama dari makalah Anda. Disarankan tentang topik Anda dan juga istilah yang terkait erat. Kata kunci harus berupa frasa yang mungkin dicari banyak pembaca, dan memilih kata kunci yang tepat akan memastikan bahwa proposal Anda muncul di mesin pencari untuk pembaca yang dapat memanfaatkannya. Kemudian yang kelima, sertakan daftar isi. Proposal penelitian yang lebih panjang sering menyertakan daftar isi pada halaman ketiga yang mendaftar setiap bagian utama dari makalah Anda. Sedangkan proposal singkat hanya menjangkau beberapa halaman yang seringkali tidak membutuhkan daftar isi.
Yang keenam yaitu tulislah bagian pendahuluan. Pendahuluan harus berisi bagian pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian atau latar belakang dan signifikansi. Kemudian yang ketujuh, berikan latar belakang dalam pendahuluan. Jadi, identifikasi masalah penelitian dan tunjukkan mengapa penelitian perlu dilakukan. Jika perlu, Anda dapat membagi bagian ini menjadi beberapa bagian. Di bawah tajuk yang bertuliskan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Jelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian atau prediksi hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Ini pada dasarnya mengidentifikasi masalah penelitian di bawah tajuk bertuliskan definisi istilah, tentukan ide-ide sentral yang akan digunakan dalam penelitian yang diusulkan, juga berikan bukti yang mendukung kompetensi atau keahlian Anda di lapangan. Lalu yang kedelapan yaitu tulis bagian tinjauan literatur untuk mengontekstualisasikan penelitian Anda. Nah, pada bagian ini Anda akan menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda mengetahui penelitian saat ini dan masa lalu dalam topik Anda dan menunjukkan bahwa penelitian Anda akan memberikan kontribusi yang signifikan dan substansi untuk itu. Kemudian yang kesembilan, jelaskan penelitian yang diusulkan. Jadi bagian ini adalah jantung dari proposal dan harus mencakup sesuai informasi tentang metodologi atau pendekatan yang Anda usulkan. Bagian ini juga dapat berjudul metodologi. Berikan penjelasan lengkap tentang penelitian yang Anda usulkan. Kemudian yang ke-10, jelaskan sumber daya kelembagaan yang relevan. Jika Anda merencanakan penelitian ini dengan latar belakang kelembagaan, sertakan bagian deskripsi sumber daya kelembagaan yang relevan untuk menggambarkan apa yang dapat ditawarkan oleh lembaga Anda. Lalu yang ke-11 yaitu daftar referensi. Jadi sertakan halaman referensi terpisah yang merinci semua referensi yang telah Anda gunakan sejauh ini dalam mengidentifikasi masalah dan membentuk hipotesis penelitian. Kemudian yang ke-12, identifikasi personil. Jadi bagian ini harus berisi informasi biografis tentang kontributor utama penelitian. Perhatikan bahwa bagian ini tidak selalu termasuk, terutama untuk proposal yang lebih pendek. Nyatakan keahlian dan tanggung jawab masing-masing kontributor. Kemudian yang 13, sertakan lampiran jika perlu. Lampiran umum atau lampiran umum untuk sebagian besar jenis proposal penelitian. Mereka termasuk dokumen pendukung yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami proposal tersebut. Kemudian yang ke-14 yaitu proyeksi anggaran. Tunjukkan biaya yang Anda butuhkan untuk mengantisipasi sumber pendanaan untuk memenuhi dan menentukan item yang dibayar oleh sumber pendanaan lain. Itulah penjelasan saya mengenai materi proposal penelitian ilmiah. Saya Ria Junita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Munawarman dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita mengenai proposal penelitian ilmiah. Saya Ria Junita, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.